Assalamualaikum, lanjut lagi. Kita mau bahas jurnal umum untuk transaksi penjualan. Oke, kalau tadi kita transaksi pembelian, sekarang kita mau bikin jurnal nih dari transaksi penjualan. Kita coba ya. Yang pertama, tanggal 2 Januari dijual barang dagang nih. Dijual barang dagang jelas, barang dagangnya berkurang, namanya adalah penjualan. Makanya penjualan itu posisinya ada di sebelah kredit. Dijual barang dagang kepada PT Mitsui 5 juta tunai. Kita jualan, tapi merekanya langsung bayar, berarti kan dapat kas ya. Ada kas yang bertambah di sebelah debit. Ya sudah. Berarti ini jurnalnya tanggal 2 Januari 2023 ada kas yang bertambah sebesar 5 juta. Kalau mau disingkat berarti kasih keterangan dalam ribuan rupiah. Kas bertambah sebesar 5 juta. Karena apa? Karena kita menjual barang. Berarti di kreditnya ada penjualan sebesar 5 juta. Nah, tanggal 4 Januari dijual barang dagang sama kayak tadi ya. Berarti otomatis ini ada penjualan di sebelah kredit. Nah, tapi dijual barang dagangnya ada ini nih, ada syarat pembayaran. Ini menunjukkan transaksi dia secara kredit. Nah, kalau dibelinya 80 juta, ada syarat pembayaran 2/10 N/30 menandakan transaksinya secara kredit. Kita kan jual barang, tapi mereka bayarnya nanti, berarti ada piutangnya yang bertambah. Piutang bertambah posisinya adalah sebelah debit. Dan ingat ya, sama kayak pembelian tadi, ketika ada syarat pembayaran, tapi ini belum masuk transaksi pelunasan, kita nggak usah panik dulu dan nggak usah ngitung dapat diskon atau enggak. Biasa aja dulu. Jadi kayak gini ya jurnalnya, kita masukin nih. Berarti tanggal 4 Januari 2023 ada piutang dagang atau biasa di piutang usaha deh ya, boleh kan usahanya usaha dagang sebesar 80 juta. Di kreditnya ada penjualan sebesar 80 juta. Tanggal 6 Januari diterima kembali barang. Nah, diterima kembali itu adalah retur. Returnya retur apa? Ternyata diterima kembalinya dari PT Ryota. PT Ryota yang sebelumnya ya dijual, berarti ada retur penjualan. Barangnya yang udah kita jual dibalikin lagi nih beberapa karena ada yang rusak. Berarti posisinya sebelah debit. Nah, karena di transaksi sebelumnya mereka belum bayar ke kita atau kita punya tagihan piutang, berarti ketika barangnya dibalikin, ini menunjukkan tagihan kita berkurang. Ada piutang kita juga yang berkurang. Gitu ya, di kredit nih sebesar 5 juta. Berarti jurnalnya untuk tanggal 6 Januari 2023 di debitnya ada retur penjualan sebesar 5 juta, di kreditnya ada piutang usaha kita nih yang berkurang sebesar 5 juta. Tanggal 7 dijual barang dagang, sama ya, dijual barang dagang berarti tadi ada penjualan dan penjualan posisinya ada di sebelah kredit. Dijual barang dagang 4 juta nomor faktur. Nah, nomor faktur juga, faktur menunjukkan dia transaksinya secara kredit. Kalau secara kredit berarti otomatis piutang kita yang bertambah. Karena kan mereka bayarnya nanti nih, piutang bertambah di sebelah debit. Berarti jurnal tanggal 7 Januari 2023 ada piutang dagang kita yang bertambah atau bahasanya piutang usahanya sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Dan di kreditnya ada penjualan. Penjualan sebesar berapa? Penjualannya juga sebesar 4 juta. Untuk tanggal 8 Januari ternyata diterima pelunasan nih ya. Diterima pelunasan dari PT Ryota atas penjualan tanggal 4 Januari. Kita cek dulu nih tanggal 4. Ternyata memang kita ada tagihan 80 juta. Kita butuh catatan ya, sama kayak tadi nih. Catatannya, perhitungan untuk tanggal berapa? Tanggal 8 bulan 1 2023. Ternyata 4 Januari kita punya piutang gitu ya. Ini PT Ryota ya.
PT Ryota. Punya piutangnya sebesar berapa? 80 juta. Tapi ternyata kita ada barang kita yang dibalikin tanggal 7. Tanggal 7 Januari ada piutang ke si PT Ryotanya itu minus ya, berkurang sebesar 5 juta. Berarti total piutangnya PT Ryota itu adalah 75 juta. Gitu ya. Jadi ingat sepakat dulu nih, total piutangnya 75 juta. Terus di tanggal 4 kita sepakat ada syarat pembayaran ya. Syarat pembayaran sebesar 2/10 N/30. Yang ngaruh tuh yang apa? Yang ngaruh tuh yang ini. Gitu. Oke, tanggal berapa tadi? Tanggal jual adalah 4 Januari. Terus tanggal lunas itu sebesar tanggal 8 Januari ya. Tanggal 8 Januari. Berarti dari 4 ke 8, 8 kurangi 4 berarti baru 4 hari. Kalau 4 hari itu berarti masih dapat potongan penjualan. Potongan penjualannya berapa persen? Potongan penjualannya adalah ini ya. Sebesar 2%. Berapa rupiah potongan penjualannya? Dihitung dulu, 2% dikali total piutangnya. Berarti 2% dikali 75 juta. Gitu. Berapa tuh ya? 10%-nya 10%, 1%-nya 750, berarti ini 1.500.000. 1.500.000 ini namanya adalah potongan penjualan. Potongan penjualan posisinya ngikut ke rektor penjualan sebelah debit ya. Nah, bagaimana jurnal umumnya? Udah tinggal kita masukin 8 Januari 2023. Kan dia bilang adalah diterima pelunasan. Kita nerima kas nih. Kasnya berapa? Kita hitung dulu ya. Tadi kita ngasih potongan penjualan. Potongan penjualan yang kita kasih berapa nih? Potongan penjualan 1.500.000. Sedangkan tagihan kita kepada mereka atau piutang usaha, tagihan kita ke merekanya adalah sebesar 75 juta. Berarti kasnya 75 juta dikurangi 1.500.000. Berarti berapa tuh? 73.500.000. Nah, berarti kayak gini ya jurnal untuk tanggal 8 Januari. Berikutnya kita masuk ke tanggal 12. Diterima pelunasan dari PT Kogure atas tanggal 7 Januari. Kita lihat 7 Januari ada piutang ya. Berarti kalau diterima pelunasan kasnya bertambah nih. Kasnya bertambah ya di debit. Terus pelunasan apa? Pelunasan piutang. Berarti piutangnya berkurang di sebelah kredit. Kita lihat tanggal 7 Januari kita punya piutang sebesar 4 juta. Berarti jurnalnya 12 Januari 2023 kita nerima uang sebesar berapa tagihannya? 4 juta. Karena mereka bayar utang atau mereka bayar tagihan ke kita atau piutang usaha kita berkurang sebesar 4 juta. Bedakan ya, karena tanggal 12 mah ini nggak ada syarat pembayaran, jadi nggak usah ngitung-ngitung potongan. Nah, ini jurnal tanggal 12. Tanggal 15 dibayar listrik air bulan ini. Ya udah, ini kan berarti biaya ya atau beban listrik dan air. Ini di debit. Nah, terus ya jelas banget lah kata-katanya kan dibayar nih. Bayar pakai apa? Ya pakai kas. Dan ada kas yang berkurang di sebelah kredit. Berarti tanggal 15 Januari 2023 ada beban listrik dan air itu sebesar 1 juta, bayar beban pakai kas. Kasnya sebesar 1 juta. Selesai. Ini untuk tanggal 15. Nah, gimana? Gampang kan jurnal umum dari transaksi penjualan? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.